Amelia, kamu pikir-pikir dulu sebelum menjawab. Aku mau ngobrol sama kamu, bagaimana denganmu? Amelia memandang Maya dan Sheila, dan tersenyum, ketika kamu merancang plot ini untuk merebut pria itu dariku. Maya, setiap hari setelah pernikahan besarmu, kamu harus hidup dengan gentar. Sekarang saya pikir cara terbaik untuk menghadapi orang sepertimu adalah menjadi muda. Ketiga cara tersebut masih kecil. Kamu adalah tubuh ketiga, kamu adalah Nyonya Mahendra. Bagaimana dengan ini? Saya biarkan pria kamu keluar. Ekspresi Maya berubah drastis. Amelia, kamu, apa yang salah denganku? Kataku, jagalah priamu, tapi jelas kau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Tapi lelakimu secara otomatis menemukan jalan keluarnya. Mungkin tidak ada wanita yang bisa menolak Henry. Mengapa saya harus menolak? Biarkan dia mengikuti di belakangku tanpa alasan. Kedua tangan Maya mengepal. Dia menatap Amelia dengan getir, dan sekarang dia tidak sabar untuk bergegas meraih wajah Amelia yang menakjubkan. Amelia, ayo pergi. Pada saat ini, Henry memeluk pinggang Amelia dan membawanya pergi. Melihat kedua orang itu menghilang dari pandangan, Maya merasa akan muntah darah. Pada saat ini, Sheila melangkah maju, wajahnya sangat muram. Maya, sepertinya kamu tidak bisa menahan hati Henry sama sekali. Lalu soal Hendra mengaku padamu, sehingga kamu bisa hamil dengan Henry sesegera mungkin. Berbicara tentang ini, Maya menggelengkan kepalanya dengan ragu. Aku baru saja mengujinya dengan tes kehamilan kemarin, dan belum diuji. Tetapi hidup kecil saya telah ditunda selama 2 hari. Saya hanya bisa mengujinya lagi dalam 2 hari. Sheila berpikir sejenak, kalau begitu kita hanya bisa menunggu. Bisakah kita menonton Amelia dengan arogan? Jika kamu tidak hamil, Henry harus tidur denganmu lagi. Orang yang paling dibenci Sheila adalah Amelia, karena yang merusak pernikahannya dengan Bisma dan menghancurkan segalanya tentang dia. Melihat Henry yang sekarang memegangi Amelia di telapak tangannya dan memanjakannya, semua pangeran surga tergila-gila dan cemburu pada Amelia. Sheila tidak sabar untuk mengalahkan Amelia. Pada titik ini, Maya dan Sheila benar-benar bertepatan, dan dia juga membenci Amelia. Sheila memintanya untuk tidur dengan Henry. Dia berpikir dalam hatinya, dan bahkan dalam mimpinya. Selama dia memikirkan Henry di malam itu, seluruh tubuh Maya lembut. Dia ingin menghidupkan kembali mimpinya yang lama. Namun, sejak malam itu, Henry sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Dia telah menjaga sisi Amelia. Saya juga ingin tidur dengan Henry. Yang terbaik adalah tidur setiap malam, tapi hati Henry terpesona oleh Amelia. Saya pikir Amelia membawa saya terakhir kali. Darahnya untuk sementara menahan Prex lama. Saya tidak tahu kapan serangan berikutnya akan terjadi. Hanya dengan begitu aku bisa membiarkan Henry tidur denganku. Sheila berkata, tidak, kita tidak bisa begitu pasif. Kita harus memikirkan cara untuk membiarkan Henry tidur denganmu lagi, sehingga kamu bisa hamil. Maya memandang Sheila. Ke arah mana? Sheila memiliki sekantong bedak di tangannya. Kami akan memberikan obat kepada Henry. Mata Maya berbinar. Sekarang Sheila adalah tunangan Tuan Marcel, dan dia sedang membelai dia. Terlalu nyaman baginya untuk menggerakkan hati Henry. Ide bagus, ayo kita lakukan. Henry dan Amelia datang ke kamar, dan begitu mereka memasuki ruangan, Amelia mendorong Henry menjauh untuk mencegahnya menyentuh. Amelia adalah gadis yang sangat cerdas. Dia di luar sana sekarang. Dia akan memilih untuk konsisten dengannya. Dia tidak akan mendorongnya ke Maya. Maya memang lebih murah. Tapi sesampainya di kamar, masalah kedua orang itu harus diselesaikan secara pribadi. Dia masih tidak akan membiarkannya mendekat. Pada saat ini,
Terdengar ketukan di pintu, dan seseorang mengetuk pintu di luar. Henry membuka pintu dan berjalan keluar. Kevin di luar. Kevin berkata, "Tuan muda, baru saja Maya dan Sheila bersekongkol untuk menambahkan musim semi ke dalam minumanmu, bahwa Maya rakus terhadap tubuhmu lagi." Henry mengerutkan bibir tipisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kevin tidak yakin apa yang dipikirkan tuan mudanya untuk sementara waktu, jadi dia hanya dapat bertanya secara tentatif, "Tuan muda, apakah kamu ingin mengganti obatnya?" "Tidak dibutuhkan." Henry menggelengkan kepalanya. Kevin dengan cepat membuka mulutnya. "Apa yang tuan muda ingin lakukan? Mungkinkah tuan muda itu terlalu membosankan dan ingin membuat musim semi?" Saat ini, Henry melirik Kevin, "Biarkan Aldo mengikuti Amelia setiap saat, tidak meninggalkan setiap langkahnya." Hari-hari ini Aldo mengikuti Amelia seperti bayangan. "Tuan muda, apa yang kamu khawatirkan? Resor ini berada di bawah kendali kami. Baik Sunarto family maupun Hendra tidak dapat membuat gelombang apapun." Mata Henry sedikit menggelap. "Aku tidak mengkhawatirkan keluarga Sunarto atau Hendra. Aku hanya mengkhawatirkan Amelia. Dia terlalu pendiam. Sepertinya dia sedang menunggu kesempatan, atau menunggu seseorang." Prediksi Henry tentang masa depan selalu sangat akurat. Meskipun ada Henry sebelumnya, dia merasa selama Amelia berpikir, dia bisa keluar dari kesulitan ini, dan kemudian menghilang. Kevin berpikir sejenak, "Tuan muda, saya pikir Nona Wijaya pintar. Tetapi kemungkinan mencoba melarikan diri dari sayap depan dan belakang ini hampir nol." Henry menjawab, "Pokoknya, biarkan Aldo mengikuti. Kamu harus lebih berhati-hati tentang segala hal hari ini. Saya tidak ingin melihat kecelakaan terjadi." "Ya, tuan muda." Kevin mengangguk, berpikir dalam hatinya, "Tuan muda sedang melindungi Nona Wijaya seperti ini. Dapatkah Nona Wijaya benar-benar menjadi ratu utama keluarga Hendra?" Wow, dia mulai menantikannya dengan kasar. Ketika tiba waktunya untuk makan malam, para pelayan menyiapkan makan malam yang mewah, mencicip rasanya. Henry menggandeng Amelia dan duduk dengan Maya di seberangnya. Maya duduk sendirian, dan melihat duet Henry dan Amelia yang tak terpisahkan. Dia merasa bahwa dia mungkin pasangan terburuk dalam sejarah. Dia adalah Nyonya Mahendra. Pada saat ini, Tuan Marcel datang dengan Sheila. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Mahendra, saya telah menyimpan sebotol Lafite Prancis selama 62 tahun. Saya belum mau meminumnya. Sekarang kamu di sini. Saya telah memerintahkan untuk membawa anggur merah. Hari ini kita akan minum yang enak." Begitu suara itu turun, seorang pelayan datang dengan membawa anggur merah Lafite yang berusia 62 tahun. Pelayan dengan terampil membuka tutup botol, dan menuangkan anggur merah ke piala semua orang. Amelia menatap ke arah pelayan dan melihat, lalu perlahan menarik kembali pandangannya. Anggur merah dituangkan, Tuan Marcel bersulang, "Oke, kita semua akan bersulang." Henry mengambil gelas anggur merah dan menyesapnya dengan elegan. Maya dan Sheila melihat Henry meminum anggur merah dengan mata kepala sendiri. Itu masih beberapa saat sebelum obat itu muncul, dan setelah makan malam, mereka memasuki ruangan. Saat itu Sheila akan memberikan Amelia begitu saja, dan Maya memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke kamar mereka. Henry terjerat di ranjang besar milik Amelia. Ini membuat Amelia kesal. Kepala Maya sudah membuat gambar, dia banyak tertawa, dan memuji dia dan rencana sempurna Sheila. Henry menghabiskan segelas anggur merah. Menatap ke arah Amelia dan berkata, "Amelia, aku merasa sangat panas." Amelia memandang Henry, lalu mengulurkan tangannya untuk memberinya denyut nadi. "Darahmu mengalir ke belakang, dan amarah di tubuhmu perlahan-lahan menjadi kuat. Apakah kamu sudah makan sesuatu yang najis?" "Saya tidak makan apa-apa,"
jadi saya minum sedikit anggur," kata Henry mengulurkan tangannya dan menunjuk langsung ke gelas anggur merah di depannya. "Ada masalah dengan anggur ini?" Ekspresi Maya dan Sheila berubah. Henry seharusnya tidak mengalami serangan yang begitu cepat. Serangannya begitu cepat sehingga dia benar-benar mengganggu dan membunuh mereka secara tiba-tiba. Tuan Marcel dengan cepat berdiri. "Tuan Henry, seseorang menaruh obat di gelasmu. Kita perlu menjawab pertanyaan ini. Jangan meminumnya." Henry menendang meja. Semua piring di atas meja itu terbalik. Karena Maya dan Sheila duduk berseberangan, semua makanan dan minuman di atas meja tumpah semua. Keduanya berteriak. Rok panjang mereka yang indah ternoda, memalukan dan membuat malu. "Bapak Mahendra, kamu..." Sheila cukup marah. Kali ini dia curiga Henry sengaja dan sengaja memerintahkan mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.